Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, senang sekali bisa menjumpai teman-teman lagi. Lama tidak berjumpa. Di kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah topik tentang tips bagaimana cara memaksimalkan pencarian artikel ilmiah di layanan Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah layanan yang banyak sekali diakses tentu saja oleh teman-teman yang tertarik di dalam dunia publikasi ilmiah ya. Karena di dalam Google Cendekia ini atau Google Scholar menyediakan banyak sekali artikel ilmiah yang bisa kita kutip ya, kita rujuk, kita jadikan referensi untuk penulisan artikel yang sedang kita kerjakan. Nah, tetapi tidak banyak yang menyadari ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan di dalam layanan Google Scholar ini. Apa saja? Nanti saya akan coba bagikan kepada teman-teman ya. Misalnya di sini saya menggunakan kata kunci zikir kesehatan mental. Kata kunci ini saya pilih karena sekarang saya sedang menulis mengenai topik bagaimana dampak zikir terhadap kesehatan mental. Nah, ini menjadi bagian dari topik besar yang sedang saya tulis mengenai atau tentang dampak PJJ terhadap kesehatan mental murid. Nah, salah satu rumusan masalahnya saya juga ingin mencari tahu apakah bagaimana cara di dalam mengatasi gangguan kesehatan mental jika memang benar PJJ itu berdampak terhadap kesehatan mental ya, kesehatan mental murid begitu. Oke, di sini saya langsung saja klik ya, zikir kesehatan mental. Nah, ada banyak sekali artikel yang bisa saya temukan dengan menggunakan kata kunci ini. Lalu bagaimana cara memaksimalkan pencarian kita? Contoh ya, yang pertama kita bisa memperhatikan menu yang ada di sini. Ada menu yang tertulis kapan saja sejak 2021 dan seterusnya di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah menu yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan artikel sesuai dengan tahun yang kita harapkan atau tentukan. Misalnya, jika kita hanya ingin mencari artikel-artikel pada tahun 2020 ke atas, maka kita sekarang klik saja sejak tahun 2020. Maka kita hanya akan mendapatkan artikel ya untuk tahun 2020 dan sekarang artikel untuk tahun 2021. Kalau kita klik ini ya, maka kita hanya akan mendapatkan artikel di rentang 2 tahun tersebut ya, teman-teman. Jika kita mengeklik menu kapan saja ya, maka di sini artikel yang ditampilkan adalah artikel dari tahun berapapun. Atau kita juga bisa memilih rentang khusus. Ini bisa kita manfaatkan jika di dalam jurnal ilmiah yang kita tuju misalnya mensyaratkan bahwa artikel ilmiah yang kita kirim ya itu harus merujuk penelitian 10 tahun terakhir. Jika sekarang tahun 2021, maka kita bisa mencari di sini ya artikel mulai dari tahun 2011 sampai 2021. Ini adalah rentang khusus yang bisa kita manfaatkan. Jadi yang tertampil di sini adalah artikel-artikel ilmiah hanya dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Oke, kita kembali ke menu ini ya, kapan saja. Nah, di samping itu sebenarnya sama seperti Google, kita juga bisa menentukan ini teman-teman. Kita ingin mencari artikel urut menurut relevansi, artinya menurut kata kunci yang sudah kita ketikkan, atau menurut tanggal. Jika kita klik menurut tanggal ya, maka di sini yang bisa kita lihat di sini adalah artikel-artikel terakhir yang muncul pada saat waktu kita mencari artikel. Jika sekarang tahun 2021, maka di sini teman-teman bisa melihat yang tertampil adalah artikel-artikel tahun 2021. Ada keterangan di sini 18 hari yang lalu, 51 hari yang lalu dan seterusnya ya. Kemudian tips yang berikutnya untuk maksimalkan layanan Google Scholar ini adalah kita juga bisa membuat lansiran. Katakanlah di dalam artikel-artikel yang sudah kita baca ini tidak ada yang cocok dengan penelitian kita. Nah, kita bisa membuat lansiran untuk mengingatkan kepada kita, di mana pengingat ini nanti akan dikirim ke email kita tentang topik-topik terbaru sesuai dengan kata kunci yang tadi telah kita ketik ya. Apabila muncul
dan masuk di dalam database Google Scholar, maka nanti akan dikirimkan kepada alamat email kita. Nah, kita bisa menggunakan itu ya teman-teman, yaitu menggunakan fitur lansiran tadi atau notifikasi. Ini bisa memuat mencapai hingga 20 hasil begitu. Kita bisa buat lansiran. Nanti kalau kita sudah fix tentukan, tinggal klik ini saja, buat lansiran. Oke, itu adalah tips yang kedua. Kemudian tips yang lain adalah kita juga bisa memanfaatkan menu-menu yang ada di bawah artikel ini. Ini sering kali luput dari perhatian, padahal sebenarnya sangat bermanfaat. Contoh yang pertama adalah menu bintang ini. Menu bintang ini adalah menu simpan. Ini juga sering sebenarnya kita temukan di dalam ponsel kita, ada menu bintang, terutama untuk ponsel dengan operating system Android ya. Jadi kalau kita klik menu bintang ini, maka ini akan tersimpan ke dalam koleksi kita. Jadi manfaatnya adalah ketika kita klik beberapa artikel bintang di dalam beberapa artikel ini, maka nanti akan ada artikel-artikel yang masuk di dalam koleksi kita. Nah, untuk cek kita bisa klik ini ya, koleksiku, pada menu bintang di bawah di pojok kanan atas ini. Nah, ini nanti bisa kita kelola ya menjadi semacam perpustakaan pribadi kita. Jadi ini sebenarnya agak mirip-mirip juga dengan Mendeley ya, karena artinya kita bisa menggunakan ini sebagai sebuah layanan pengelola referensi begitu. Ini menjadi perpustakaan kita. Kita bisa pilih misalnya untuk ekspor ya, untuk memberikan label. Jika kita ingin mengkategorikannya ke dalam subtema atau topik tertentu, kita juga bisa menghapusnya. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali jika kita menggunakan fitur bintang tadi ya untuk menyimpan artikel yang ingin kita rujuk ya, atau minimal kita baca dulu begitu. Lalu bisa kita kelola di dalam perpustakaan pribadi digital kita seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita kembali ke menu awal tadi. Oke, itu tadi adalah tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat yang juga bisa kita manfaatkan adalah kita bisa menemukan artikel-artikel terkait ya di dalam sebuah artikel yang menurut kita cocok. Misalnya ini, kita sedang mencari kata kunci zikir kesehatan mental ya. Di sini pada pencarian paling atas, karena kita urutkan menurut relevansi, ada artikel yang menarik tentang pengaruh zikir bagi kesehatan mental santri. Nah, apabila kita menilai artikel ini adalah artikel yang cocok dengan kita, maka kita bisa klik ini saja, artikel terkait. Maka nanti juga akan dicarikan lagi artikel-artikel yang punya keterkaitan ya dengan artikel yang sudah kita nilai cocok tadi. Begitu ya teman-teman. Jadi itu adalah tips yang keempat untuk memaksimalkan layanan Google Cendekia ini. Lalu kemudian tips yang berikutnya, kita juga bisa membuka sebenarnya artikel ini di dalam dua versi jika ada keterangan dua versi seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang pertama adalah versi PDF. Nah, untuk membuka versi PDF biasanya kita perlu mendownload terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya kita tidak harus membukanya dalam versi PDF ketika artikel ini menyediakan dua versi. Contohnya ini, versi yang kedua adalah versi HTML, di mana jika kita mengklik versi HTML, kita tidak perlu mendownload karena tampilannya seperti saat kita membuka situs internet ya, sebagaimana lazimnya. Jadi langsung bisa kita buka di dalam browser kita ya, walaupun ada beberapa artikel begitu yang dalam format PDF, tetapi jika kita buka juga langsung otomatis bisa dibuka juga di dalam Mozilla ya. Tetapi kadang kita juga memerlukan waktu untuk mendownload. Nah, untuk meminimalisir kemungkinan itu, jika kita tidak ingin mendownload, langsung saja kita bisa buka dengan versi HTML saja. Begitu ya teman-teman. Lalu ada fitur yang berikutnya lagi yang jarang orang tahu, padahal sebenarnya bisa kita manfaatkan secara cepat ya. Misalnya di sini saya menemukan ya, ada sebuah artikel. Nah ini ya, sebuah artikel di dalam situs e-jurnal IAIN Bengkulu. Oke, sekarang coba saya buka. Nah, kita bisa melihat di sini di dalam OJS atau Open Journal System ini kita tidak menemukan sepertinya menu instan ya
untuk merujuk artikel. Nah, biasanya kalau ada menu instan untuk merujuk artikel, di sini itu ada ya, how to cite begitu. Ada menu bagaimana cara kita untuk merujuk artikel ini. Bila kita klik, otomatis nanti kita akan disajikan ya bentuk sitasi dalam berbagai format ya. Nah, sayangnya di sini tidak ada. Dan lagi pula kalaupun kita membuka ini ya, itu juga butuh waktu. Tetapi sebenarnya kita punya cara instan untuk mendapatkan format rujukan dari artikel ini jika memang kita ingin merujuknya. Nah, kita cukup klik ini saja ya, teman-teman. Klik menu kutip ini di bawah artikel ya. Kalau kita klik ini, maka otomatis kita sudah disajikan di sini. Ada beberapa macam yang bisa kita gunakan. Misalnya dalam format kutipan MLA, dalam format apa, maupun dalam format ISO 690. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Lebih praktis karena kita tidak perlu membuka artikel ilmiah tadi ya, atau OJS ya, Operating Journal System dari artikel ini ya. Jadi lebih praktis jika kita langsung klik menu kutip yang ada di bawah artikel. Kemudian bagaimana cara lain untuk memaksimalkan layanan Google Scholar ini? Nah, kita juga bisa menggunakan metode yang lain. Misalnya jika yang banyak tampil di dalam pencarian ini, hasil pencarian ini adalah artikel-artikel dalam format PDF, nah kita bisa mengubahnya jika kita menginginkan bentuknya adalah Word ya, dengan cara menggunakan tambahan kata berupa file type, kemudian .2 tanpa spasi, lalu dilanjutkan dengan menulis kata doc ya, dan ini tidak diiringi dengan spasi juga. Jadi kalau kita enter, maka otomatis yang akan muncul di dalam hasil pencarian adalah artikel dalam format doc ya, tetapi tentu saja sumbernya terbatas. Di sini misalnya teman-teman bisa lihat hanya muncul 5 hasil ya. Jika dibandingkan dengan tadi sebelumnya, pada saat kita tidak batasi ya secara spesifik, yang muncul adalah lebih dari 7.000 hasil begitu. Oke, kemudian format yang berikutnya kita juga bisa cari ya sebuah artikel di dalam jurnal yang spesifik. Contoh, jika kita ingin mencari kata kunci ini di dalam jurnal psikologi Islam, ya tinggal kita spasi ya, berikan tambahan spasi, kemudian kita beri tanda strip ini, lalu kita spasi lagi dan kita ketik jurnal psikologi Islam. Nah, maka di sini nanti otomatis teman-teman bisa lihat ya, yang ada di bagian atas yang diprioritaskan adalah artikel yang ada di jurnal psikologi Islam ya. Teman-teman bisa melihat ini, jurnal psikologi Islami, jurnal psikologi dan psikologi Islam. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa tips yang bisa saya bagikan. Ada satu tips lagi sebenarnya, yaitu jika kita ingin menggunakan jika kita ingin mencari ya artikel dengan kata kunci yang benar-benar mirip ya, tidak hanya relevan tetapi sama persis seperti kata kunci kita ini, kita bisa menggunakan fitur ini ya, tanda petik ya, yang kita gunakan untuk mengapit kata kunci kita. Zikir kesehatan mental ya, coba kita enter saja. Nah, maka nanti kita di sini bisa melihat sama persis ya, sama persis ini, zikir kesehatan mental begitu. Walaupun kalau memang kita cermati ya, sebenarnya susunan ini kurang tepat ya, barangkali kita bisa tambah kata lain supaya lebih gampang untuk dicari. Misalnya pengaruh ya, pengaruh zikir bagi kesehatan mental misalnya, apakah ada? Oke, di sini misalnya ada ya, spesifik seperti itu. Yang diberikan tanda bold ini sama persis sesuai dengan kata kunci kita, pengaruh zikir bagi kesehatan mental, pengaruh zikir bagi kesehatan mental. Kalau tadi ya zikir kesehatan mental ya, maka hanya ini saja yang diberi tanda bold, zikir kesehatan mental, zikir kesehatan mental. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa aplikasikan dengan langsung mencobanya. Terima kasih, sampai jumpa, ciao.